Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 10 IPSC dan kelas 10 IPSD. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertidaksamaan linier yang sebenarnya kita udah bahas kemarin beberapa, tapi di video kali ini saya ulangin lagi ya dari awal. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kalian siapkan dulu alat tulis dan buku catatan kalian, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baik, sekarang kita masuk ke notasi pertidaksamaan. Kita recall dulu materi SMP, yaitu beberapa notasi pertidaksamaan. Di sini ada kurang dari, ini lebih dari. Selanjutnya kalau ada strip di bawah itu artinya ada sama dengannya. Jadi kurang dari atau sama dengan, dan yang sebelah sini lebih dari atau sama dengan. Lalu masih ingat nggak bagaimana cara menggambar pertidaksamaan pada garis bilangan? Oke, sekarang perhatikan di sini ada X kurang dari 2 dan di sini X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, apa bedanya ketika ada tanda sama dengannya sama tidak ada tanda sama dengannya? Nah, kalau yang tidak ada tanda sama dengannya, artinya 2 ini tidak termasuk pada pertidaksamaan ini. Sementara kalau ada tanda sama dengan, artinya 2 itu ikut dalam pertidaksamaannya. Nah, untuk membedakan duanya ikut atau tidak, ketika di angka 2, kalau kurang dari saja nggak pakai sama dengan, jadi ketika di 2, bulatannya kosong. Ya, misalnya di 2. Itu, nah kurang dari sama dengan, berarti kan ke arah kiri, jadinya seperti ini. Nih ya. Terus bagaimana kalau dia kurang dari sama dengan 2? Artinya di bagian 2-nya itu bulatannya penuh karena 2-nya termasuk. Lalu sama seperti yang sebelah kiri, yaitu tinggal kita kasih panah dan tunjukkan bagian yang kurang dari sama dengan 2-nya. Jadi bedanya itu adalah bulatan di angka 2-nya. Kalau dia kurang dari sama dengan atau ada tanda sama dengannya, bulatannya penuh. Kalau dia hanya kurang dari tanpa tanda sama dengannya, berarti bulatannya kosong gitu ya. Begitu pula ketika dia lebih dari. Jadi ini nggak ada tanda sama dengannya, di min 3 berarti bulatannya kosong, karena lebih dari ke kanan ya, berarti ini seperti ini. Lalu yang sebelah sini, karena ada tanda sama dengannya, artinya di min 3 bulatannya penuh. Seperti itu. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu menambah atau mengurang suatu pertidaksamaan. Nah, ketika kita ingin menyelesaikan suatu pertidaksamaan, artinya kita harus membuat X itu sendirian di salah satu ruas, mau di ruas kiri atau ruas kanan gitu kan. Nah, yang lebih familiarnya adalah di sebelah kiri, karena nanti kan kita membacanya dari sebelah kiri gitu ya. Artinya contoh di soal nomor 1 ini. Kalian lihat di sini ada min 1. Nah, bagaimana caranya biar min 1 ini jadi 0? Atau kita bikin X-nya ini sendirian. Berarti kan apa? Ditambah 1 ya, sebelah kiri. Nah, kalau di ruas sebelah kiri itu kita tambah 1, di ruas sebelah kanan juga kita tambah 1. Jadinya gini nih, X min 1 ditambah 1 kurang dari 3 ditambah 1. Ya, nah di sini min 1 tambah 1 kan 0. Jadi X-nya ada sendirian, kurang dari 3 tambah 1, 4. Seperti itu ya. Oke, lanjut di soal nomor 2. Di sini ada 3X, ada 2X. Berarti kalau kita mau bikin X-nya sendirian, kita harus jadiin 1 dulu nih. X-nya ini juga, berarti di sini kan kita hilangkan 2X ini ya, kita bikin 0. Kalau 2X yang sebelah kanan kita bikin 0, kita kurangin 2X, berarti yang sebelah kiri nanti juga dikurangin 2X. Jadi 3X min 2X, terus karena X-nya itu kita bikin sendirian di sebelah kiri, artinya min 4 ini juga harus kita bikin 0. Gimana caranya? Yaitu dengan menambah 4. Ya. Oke. Lalu, karena tadi kita kurangkan 2X di sebelah kiri, di sini juga dikurangkan 2X.
ditambah 5, di sebelah kiri kita tambahkan 4, berarti di sebelah kanan juga ditambahkan 4. Seperti itu ya. Ini 2x kurangi 2x habis, jadi 0, min 4 tambah 4 juga sama dengan 0. Artinya di sini x, 3x kurangin 2x sama dengan x, lebih dari 5 ditambah 4, yaitu 9. Oke, nah lalu bagaimana kalau bentuk perbedaannya seperti ini? Artinya apa? Yang di tengah ini, ruas yang tengah, kita kurangkan dengan 4. Kalau yang tengah dikurangkan dengan 4, berarti yang kiri dan kanan juga dikurangkan dengan 4. Jadinya min 2 kurangin 4, kurang dari sama dengan x plus 4 dikurangin 4, kurang dari sama dengan 5 min 4. Atau sama dengan apa? Min 6 kurang dari sama dengan, ini jadi 0, yaitu tinggal x saja, kurang dari sama dengan 1. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Bagaimana kalau kita mau mengalihkan bilangan terhadap suatu pertidaksamaan? Oke, mengalihkan suatu bilangan terhadap pertidaksamaan, kita harus perhatikan apakah bilangan itu positif atau negatif. Dari pernyataan 1 dan 2, ini ada perbedaannya di C-nya ya. Ketika ada suatu pertidaksamaan A lebih besar dari B, terus dikalikan dengan suatu bilangan C yang positif, tandanya jadi tetap lebih besar. Terus kalau misalnya dia A lebih besar dari B, tapi dikalikannya dengan suatu bilangan C yang negatif, tandanya jadi kebalik. Begitu pula kalau pertidaksamaan yang kurang dari. Jadi pada intinya kalau dia dikalikan oleh suatu bilangan C yang positif, tandanya tetap, tapi kalau dikalikan oleh suatu bilangan C negatif, tandanya jadi berubah kebalikannya. Contoh nih, seperti di sini. Oke, kita selesaikan dulu seperti yang sebelumnya, yaitu dengan menyendirikan X ya. Jadi di sini biar biar X-nya sendirian, artinya kita harus menghilangkan satu ini, dikurangin 1. Nah, di sebelah kanan juga kita kurangin 1. Jadinya apa? Sepertiga X kurang dari, kan ini tadi dikurangin 1, berarti di sini dikurangin 1, 2 kurangin 1, 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini koefisiennya sepertiga. Gimana caranya biar koefisiennya 1? Diapain? Dikali dengan 3. Jadinya apa? Sepertiga dikali 3 jadinya 1x kurang dari 1 dikali 3. Itu 3. Karena dikali oleh suatu bilangan positif, di sini tandanya tetap kurang dari. Nih. Nah, sekarang kita coba contoh yang lainnya. Nih. Gimana? Oke, kita bikin X-nya ini yang sebelah kanan habis, berarti dikurangi 6X ya. Jadinya gini, 2X min 6X, terus ditambah 5, karena yang angka yang sebelah kanan mau kita bikin hanya X doang, berarti di sini dikurangi 5, lebih dari 6X. Kalau di sebelah kiri dikurangi 6X, berarti kanan juga kurangi 6X. Kalau di sebelah kiri dikurangi 5, berarti yang sebelah kanan juga dikurangi 5. Sama dengan cara yang kita lakukan tadi. Oke, ini 5 dikurangi 5 jadi 0, 6x dikurangi 6x jadi 0, tinggal di sini berapa? 2x dikurangi 6x yaitu min 4. Min 4x lebih besar dari berapa ini? 20. Ya. Nah, sekarang lihat di sini. Biar dia jadi koefisiennya 1x, artinya kita harus dikali berapa? Min 1/4. Hati-hati, di sini dia dikali oleh suatu bilangan negatif. Artinya tandanya jadi berubah ya. Jadi kurang dari 20 dikali min 1/4, yaitu min 5. Oke, ini jawabannya. Jadi seperti ini. Seperti itu, kalau dikali dengan bilangan negatif, jadi tandanya berubah. Nah, begitu pula dengan yang di sini, berarti kita tambahkan 4 dulu ya, biar sama semuanya. Tambah 4, 3x min 4 tambah 4,
Jadi kita menghilangkan min 4 di sini dengan menjumlahkan dengan 4 pada semua ruas ya. Ini jadi 0, yaitu 9 kurang dari 2x, mohon maaf 3x, kurang dari 8 ditambah 4, yaitu 12. Nah, lalu bagaimana di sini? Biar dia x-nya, koefisiennya 1. Dikali berapa? 1/3. Berarti di sini sama dengan 9 kali 1/3 yaitu 3, kurang dari X, kurang dari 4. Ini jawabannya. Nah, di sini karena dia dikalikan bilangan positif, tandanya tetap ya, meskipun ini pecahan. Jadi bukan pecahan, tapi bukan bergantung pada dia pecahan atau bilangan bulat, tapi positif atau negatifnya suatu bilangan pengalinya. Gitu. Lalu yang di sebelah sini, biar ini 5 ini jadi habis, jadi tinggal min 2x, kita kurangkan 5 dulu. Min 9 kurang 5, kurang dari sama dengan 5, dikurangin 5, dikurangin 2x, kurang dari 15, min 5. Oke, ini jadinya min 14, kurang dari sama dengan ini jadi habis, yaitu min 2x kurang dari 15 kurangin 5, 10. Oke, saya turunkan dulu. Nah, ini dikali berapa jadinya? Biar itu min 2x-nya itu jadi 1x. Dikali min setengah. Sama dengan apa di sini? 7. Tandanya jadi kebalikannya ya. Seperti ini, x lebih dari min 5. Atau kita bacanya bisa diubah jadi min 5 kurang dari x kurang dari sama dengan 7. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Pemangkatan bentuk pertidaksamaan. Nah, untuk pertidaksamaan A lebih besar B dengan A dan B ini semuanya bilangan positif, di sini ditandai dengan lebih besar 0, pemangkatan berapapun akan berlaku pertidaksamaannya sama. Jadi kalau A lebih besar B, A kuadrat akan lebih besar dari B kuadrat. A pangkat 3 lebih besar dari B pangkat 3, begitupun ketika pangkat 4, pangkat 5. Apabila A dan B-nya bilangan positif. Tapi kalau A dan B-nya itu bilangan negatif, hati-hati pada perpangkatan tertentu, dia justru jadi apa? Kebalikannya, yaitu apa? Ketika perpangkatan genap. Kok bisa gitu? Oke, kita coba ya. Misal nih, min 2 kurang dari min 1. Betul kan ya? Min 2 kurang dari min 1. Nah, ketika kita pangkatkan pangkat genap, jadi seperti ini, min 2 kuadrat dengan min 1 kuadrat. Bilangan negatif, kalau dipangkatkan pangkat genap jadinya positif kan, jadinya 4, terus ini min 1 kuadrat 1. Sementara sebelumnya min 2 kan kurang dari min 1. Tapi ketika dia dipangkatkan 2, hasilnya apa? 4 itu lebih besar dari 1. Jadi kebalikannya. Makanya untuk bilangan yang negatif, pada perpangkatan genap, tandanya jadi berbalik gitu ya nih. Dilihat bagian pangkat 2, tandanya jadi lebih besar, pangkat 4 lebih besar, pangkat 6 juga tandanya jadi lebih besar, seperti itu. Oke, lanjut contoh misal nih. Nah, di sini apa? Di sini 3 dan 2 ini adalah bilangan positif lebih besar dari 0. 3 lebih besar dari 2. Nah, mau dipangkatkan berapapun, jatuhnya tetap bagian 3 ini lebih besar daripada 2 kan, jadi 3 kuadrat lebih besar dari 2 kuadrat, 3 pangkat 3 lebih besar dari 2 pangkat 3, 3 pangkat 4 lebih besar dari 2 pangkat 4. Urutannya jadi tetap sama, tapi beda halnya ketika dia bilangan negatif. Ya, bilangan negatif, coba kita cek di sini. Min 3 kuadrat apa? 9 kan ya?
Nah, min 2 kuadrat itu 4. 9 lebih besar dari 4, lebih besar dari 0. Sementara di sebelumnya apa? Min 3 kurang dari. Nah, tandanya jadi berkebalikan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dia pangkat ganjil, kayak di sini pangkat 3, coba kita cek. Min 3 pangkat 3 yaitu min 27. Min 2 pangkat 3 min 8. Nah, betul min 27 kurang dari min 8 kurang dari 0. Tandanya tetap kurang dari. Itu. Ntar kalau dipangkatkan 4 pun sama. Min 3 pangkat 4. Oh, mohon maaf, ini harusnya 4. Min 3 pangkat 4 min 2 yaitu 81 lebih besar dari 16 lebih besar dari 0. Nah, di sini ketika dia dipangkatkan 4, tandanya jadi kebalikannya. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita cek. Kalau misal bila ada suatu bilangan X kurang dari min 2, ya berarti dia bilangan apa? Negatif ya. Ketika dikuadratkan, tandanya apa? Lebih besar, kebalikannya ya. Lebih besar dari min 2 kuadrat 4. Nah, coba kita cek. Coba ya. Yang kurang dari min 2, contoh min 3 atau min 4 ya. Min 3 kuadrat berapa? 9. 9 betul kan lebih besar dari 4. Min 4 kuadrat 16. 16 lebih besar dari 4. Nah, di sini kalau bilangan negatif, kalau dipangkatkan genap, tandanya jadi berkebalikannya. Tapi kalau dipangkatkan ganjil, tandanya tetap kalau di sini kurang dari, ya di sini kurang dari. Tapi kalau pangkatnya genap, jadi kebalikannya. Tapi kalau misalnya bilangan positif, di sini kan X lebih besar dari 2 itu bilangan positif, mau dia dipangkatkan berapapun, tandanya tetap lebih besar. Di sini kan X lebih besar 2. Nah, kalau dia dipangkatkan 2, berarti kan X pangkat 2 lebih besar dari 4. Dipangkatkan 3, X pangkat 3 lebih besar dari 8. Begitu pula misal dipangkatkan 4, X pangkat 4 lebih besar dari 2 pangkat 4, yaitu 16. Karena apa? Karena di sini dia positif. Nah, sekarang coba kita cek yang ketiga. Nih, kalau X itu di antara min 3 sampai 0, artinya di sini X itu bilangan negatif. Di antara min 3 sama 0, kan kurang dari 0 berarti bilangan negatif. Ketika dia dipangkatkan 2, nah sekarang kita coba cek. Min 3 kuadrat dipangkatkan 2 ya. X kuadrat min 3 kuadrat. Terus di sini 0 kuadrat. Ini X kuadrat. Terus di sini apa? Min 3 kuadrat 9. Terus ini 0. Nah, 0 sama 9 kan lebih besar dari 9. Ya kan? Artinya apa? Tandanya jadi apa? Jadi kebalikannya. Gini. Atau kita bacanya gimana? 0 kurang dari X kuadrat kurang dari 9. Begitu juga kalau pangkat 3 nih. Kita cek ya. Min 3 dipangkatkan 3, X-nya pangkat 3, 0 pangkat 3. 0 pangkat 3, 0, ini tetap X pangkat 3. Nah, ini dipangkatkan 3, jadi min 27. Tandanya kurang dari, karena min 27 kurang dari 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke penggabungan dua persamaan dengan kata dan sama kata atau. Oke, contoh langsung nih. Misalkan di sini diminta menggambarkan yang dia digabung dengan kata atau. Ya. Nah, misalkan di sini min 2. Hati-hati di sini nggak ada sama dengan, berarti bulatan kosong min 2. Di sini ada tanda sama dengan, bulatan penuh di 5. Ya. Kalau atau, itu namanya kita gabung aja. Jadi apa? X yang kurang dari min 2, langsung kita gabung dengan yang lebih besar atau sama dengan di 5. Jadi ini digabung aja. Tapi kalau dan itu merupakan definisi irisan. Jadi misalkan di sini nih, yang satu dulu, lebih besar sama dengan min 2. Ini ada tanda sama dengannya di min 2, berarti ini bulatan penuh.
lebih besar ya, ke sana. Terus di 4, misalkan 4 di sini, bulatan kosong, dia kurang dari. Nah, kalau tandanya dan, artinya apa? Kita iris. Irisan antara dua ini tuh di mana? Di sini kan? Di sini. Nih, artinya himpunan penyelesaiannya di mana? Di antara min 2 sama 4. Min 2 kurang dari sama dengan, kenapa ada tanda sama dengan? Karena di bagian min 2 ini, min 2-nya ikut. Berarti ada tanda sama dengan. X kurang dari, nah di 4 nggak ada tanda sama dengan, karena dia bulatan kosong. Nah ini himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau atau itu digabung, kalau dan itu irisannya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk perkalian dalam pertidaksamaan. Cara menyelesaikan bentuk perkalian dalam pertidaksamaan, kita gunakan garis bilangan. Dengan cara awalnya kita anggap ini tuh sama dengan 0 dulu. Kenapa perlu dianggap itu? Biar kita bisa menentukan apa? Faktor-faktornya. Jadi gini nih, kalau di sini sama dengan, artinya kan kalau kita di SMP sebelumnya sudah belajar menentukan faktor, yaitu dengan cara X min 2 disama dengan 0, atau X min 4 sama dengan 0 dulu ya, kalau di sini tandanya sama dengan. Nah, berarti di sini X sama dengan apa? 2, terus di sini X sama dengan 4. Nah, angka-angka ini kita gunakan di garis bilangan. Kita masukkan ke garis bilangan. Oke, karena di sini tandanya nggak ada sama dengan, berarti apa? Himpunan kosong ya, bukan himpunan kosong, bulatan kosong, maaf. 2 dan 4. Seperti itu ya. Nah, terus cara menentukan di mana letak himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini, kita misalkan. Jadi di sini nih, misalkan di antara 2 sama 4, ada angka berapa? Angka 3 ya. Nah, kita masukkan ke pertidaksamaannya. 3 dikurangin 2 kan 1. Tandanya apa? 1 itu positif ya. Terus 3 dikurangin 4, hasilnya min 1. Tandanya negatif. Plus kali min, positif kali negatif, negatif. Oke, lanjut. Sekarang yang di sebelah kirinya 2, yaitu ada angka berapa? Ambil aja 0. 0 kan apa? Kurang dari 2. Sekarang masukkan 0 min 2, itu negatif kan hasilnya. 0 min 4, hasilnya juga negatif. Negatif kali negatif, positif. Begitupun dengan yang lebih besar dari 4, kita ambil misal 5. 5 dikurangin 2, positif hasilnya. 5 dikurangin 4, hasilnya positif. Positif dikali positif, positif. Terus kita cek di sini tandanya apa? Lebih dari 0 itu apa? Bilangan positif kan, berarti kita pilih yang positif. Nah, ingat di sebelumnya, ini berarti apa? Gabungan kan ya? Jadi apa? X kurang dari 2 atau X lebih dari 4. Nah, inilah himpunan penyelesaian pertidaksamaannya. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau dia tandanya kurang dari? Ini kan udah kita cari nih. Yang kurang dari 0 berarti kan yang negatif. Berarti tinggal langsung aja kita pilih yang negatif. Sebentar. Yang negatif berarti, ya misalnya di sini 2, sini 4. Terus yang negatif yang diantara 2 sama 4 ya. Ini. Artinya menulis himpunan penyelesaiannya seperti apa? Antara 2 sama 4. Sama kayak tanda dan tadi. Yaitu 2 kurang dari X kurang dari 4. Seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya. Misal saya punya ini.
tadi kita cari dulu apa faktornya. Kita sama dengan kan 0 dulu. 2 dikurangin X sama dengan 0. Artinya 2 sama dengan X. Terus yang di sini X min 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 5. Jadi di garis bilangannya nanti yaitu angka 2 dan angka 5. Ini 2, ini 5. Nah, kita ambil misalkan beberapa angka sesuai dengan garis bilangannya. Sebelah kirinya 2 kita ambil 0. 2 dikurangi 0, 2 hasilnya positif ya. 0 dikurangi 5, min. Plus kali min, min. Lanjut, kalau misal di antara 2 sama 5 kita ambil angka berapa? 4 misal ya. 2 dikurangi 4, hasilnya negatif 2. 4 dikurangi 5, negatif 1. Negatif kali negatif, positif. Terus sebelah kanannya 5, kita ambil 6. 2 dikurangi 6, negatif. 6 dikurangi 5, positif. Positif kali negatif, negatif. Yang diminta yang kurang dari, berarti kurang dari 0 itu bilangan negatif. Yang ini ya. Ini. Artinya apa? X kurang dari 2 atau X lebih dari 5. Seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya, menambahkan 2 pertidaksamaan. Nah, kalau ada 2 pertidaksamaan terus kalian pengen jumlahkan, langsung aja. Jadi misalnya, kalau tandanya sama kan ya sama-sama kurang dari. Ini, kalau dijumlahin, tinggal apa? X ditambah Y kurang dari B ditambah D. Begitu juga kalau tandanya lebih dari. Kalau dijumlahin, X ditambah Y lebih dari B tambah D. Kalau bentuk pertidaksamanya seperti ini juga sama, asalkan apa? Tandanya sama ya. Ini. Jadinya A plus C kurang dari X plus Y kurang dari B plus D. Begitu juga kalau lebih dari A plus C kurang, lebih dari X plus Y lebih dari B plus D. Contoh, misalkan tentukan X plus Y jika diketahui, ini soal yang pertama, X kurang dari 5 dan Y kurang dari 4. Kita bikin bentuknya kayak gini. X kurang dari 5, Y kurang dari 4. Langsung kita, karena yang diminta plus X plus Y, kita jumlahin. X ditambah Y kurang dari 5 tambah 4. 9. Artinya nilai X plus Y ini nanti akan kurang dari 9. Lalu bagaimana dengan yang di sini? Sama. X lebih besar 3, Y lebih besar 2. Artinya apa kalau dijumlah? X plus Y lebih besar dari 5. Seperti itu ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Kalau misalnya ada bentuknya seperti ini. X di antara min 2 sama 5, Y di antara min 3 sama 4. Kita diminta menentukan nilai minimum dan nilai maksimum dari X ditambah Y dan X dikurangin Y. Kita kerjakan yang pertama dulu, X ditambah Y. Berarti kita tinggal jumlahkan aja. Min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Terus Y-nya min 3. Nah, kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4. Kita tinggal jumlahkan. Di sini kan yang diminta X plus Y. Berarti X plus Y kurang dari sama dengan min 2 tambah min 3, yaitu min 5. 5 ditambah 4, yaitu 9. Artinya apa? Nilai minimum dari X plus Y yaitu min 5. Nilai minimumnya itu sama dengan min 5. Lalu nilai maksimumnya berapa? 9. Maksimumnya sama dengan 9. Bagaimana dengan di sini? X min Y. Oke, karena tadi kan di atas kita belajar tentang apa? Penjumlahan. Artinya X min Y ini kan sama aja apa? X ditambah negatif Y. Seperti itu ya. Artinya yang di bagian Y ini kita kali min 1 dulu. Jadi apa?
min 3 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4. Kalau kita kali dengan min 1, kali min 1, ingat dikali bilangan negatif, tandanya jadi kebalikannya ya. Jadi apa di sini? 3 lebih besar sama dengan min Y lebih besar sama dengan min 4. Atau kalau kita baca jadinya apa? Min 4 kurang dari sama dengan min Y kurang dari sama dengan 3. Oke, kita kasih batas di sini. Nah, lalu baru kita jumlahkan X ditambah min Y. Yang X-nya itu adalah min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Lalu min 4 kurang dari sama dengan min Y kurang dari sama dengan 3. Terus kita jumlahkan. Jadinya di sini X ditambah min Y kan X min Y kurang dari sama dengan min 2 tambah min 4 min 6, 5 ditambah 3, 8. Artinya nilai minimumnya sama dengan min 6, nilai maksimumnya sama dengan 8. Alhamdulillah. Nah, itu tadi mengenai pertidaksamaan linear. Nah, pada materi berikutnya kita akan belajar mengenai pertidaksamaan mutlak, ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.